Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal kita, semampu kita. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang makna iman. Iman merupakan satu hal yang sangat penting dan paling berharga dalam diri seorang muslim. Kekuatan iman inilah yang menjadikan kelelahan dalam berjuang di jalan Allah menjadi hilang. Kekuatan iman inilah yang menjadikan kegetiran, kepahitan di dalam perjuangan melawan setan menjadi mudah. Meskipun hujan, meskipun kadang malas, sakit, tapi dengan kekuatan iman itu bisa dilibas semuanya, bisa dihancurkan, bisa dihilangkan, bisa dihadang. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi kita memperhatikan keimanan kita. Jadi jangan hanya tensi darah yang dikontrol, tapi kontrol iman kita. Jangan hanya kadar kolesterol yang kita cek, tapi cek terus apa? Iman kita. Jangan hanya cash flow yang dilihat terus, dompet yang dilihat terus. Cek full atau tidak keimanan kita. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dahulu senantiasa berkata, najlis nu'minu sa'ah. Mari kita duduk-duduk menambah keimanan kita dalam waktu 1 jam ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalau kita telaah di dalam kitab-kitab akidah, orang-orang tergelincir dalam masalah iman. Bukan hanya orang awam, tapi para ahlul ilm. Mereka apa? Tergelincir dalam masalah iman. Ada yang sampai akhirnya mengikuti paham Murji'ah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Karamiyah dan lain sebagainya. Di dalam Ahlus Sunnah, iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad, perkataan, perbuatan dan keyakinan. Iman ini adalah lawan dari kata kufur atau kekufuran, bukan lawan dari tasdik atau pembenaran. Karena di antara kekufuran itu bukan hanya ingkar atau mengingkari dari pembenaran saja. Jadi iman tadi, ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Iman itu terdiri dari apa?
unsur perkataan, ya, qaulun, ya, ini dibagi menjadi dua, ya. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Kemudian amalul qalbi wa amalul jawarih. Amal juga dibagi jadi dua, amalul qalbi dan amalul jawarih, ya. Amalan hati dan amalan anggota badan. Ya. Bagaimana maksudnya? Ya. Maksud dari qaulul qalbi, ya, yaitu al-i'tiqad. Maksudnya adalah keyakinan tentang keimanan tersebut. Keyakinan di dalam hati kita yang kuat, ya, mengkufuri segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga ketika iman ini terdiri dari 4 unsur, kufur pun juga demikian. Lawannya kan kufur, ya. Kufur pun bisa jadi dari apa? Dari i'tiqad, keyakinan, bisa jadi dari perkataan lisan, bisa jadi dari amalan anggota badan, ya. Qaulul qalbi ini harus ada. Tidak disebut seorang mukmin ketika tidak apa? Tidak ada qaulul qalbi, tidak ada keyakinan yang menancap di dalam diri seorang muslim, ya. Oleh karena itu orang yang tidak yakin, ya, orang yang tidak membenarkan, orang yang tidak tunduk dengan syariat Islam, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ateis misalnya, tidak ada qaulul qalbi. Orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ini enggak disebut sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah qaulul lisan, perkataan lisan, ya. Ini juga bagian dari iman. Apa contohnya? Perkataan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Zikir, ya. Baca Al-Qur'an, ini bagian dari iman, ya. Bahkan apa? Ada di antara bentuk kekufuran yang merupakan amal lisan, ya. Seperti apa? Mencela Allah dan Rasulnya, ya. Mencela Al-Qur'an, ya. Mencela sahabat. Ini amalan lisan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan, ya. Oleh karena itu perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika engkau tanya kepada mereka, ya, orang-orang munafik pada saat itu, kenapa kalian mencela Rasulullah dan para sahabatnya? Apa yang mereka katakan? Kami tidak pernah melihat orang yang paling pengecut ketika apa? Dalam pertempuran. Kemudian perutnya buncit, banyak makan, kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi min dzalik, ya. Mereka enggak nyangka dengan perkataan itu, dia kira apa? Kami hanya innama kunna nakhudhu wal ab. Sesungguhnya kami hanya sekedar bergurau ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bercanda dengan perkataan itu. Enggak ada keyakinan di dalam hati kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah beriman. Ada sebagian ulama yang mengatakan mereka bukan orang munafik, ya. Jadi apa? Karena qad kafartum. Setelah apa? Setelah sebelumnya mereka beriman, ya. Kemudian kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya iman itu, ya, sebagiannya adalah amalan lisan. Begitu juga kekufuran, ya. Kekufuran itu ada macamnya yang menyebabkan seseorang terjatuh kepada kekufuran, itu amal lisan. Mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Qur'an, ya, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pembodohan atau alat pembodohan, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang porno, ya, menganggap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai ayat-ayat yang menimbulkan kerusuhan, peperangan, ya. Banyak sekali, ya. Kemudian yang ketiga, amal, ya, amalul qalbi, yaitu amalan hati, ya. Hati itu apa? Ada beban amal, ya. Bahkan berat beban amal di hati itu, karena hati itu raja. Jika baik, ya, maka seluruh anggota badan juga baik, ya. Maka beban amal yang diberikan kepada hati seorang muslim itu juga berat. Ikhlas misalnya, ini amalan hati.
Berat sekali ikhlas itu. Ya, ikhlas dalam perbuatan dan perkataan susah sekali. Illa man rahimallah, ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kebalikannya, kufur pun, ya, bisa terjadi pada amalan hati, ya. Nabi SAW bersabda, man atakahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul. Perhatikan, fasaddaqahu, membenarkan dalam hatinya apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal, membenarkan dalam hatinya amalan hati, faqad kafara, sungguh telah kufur. Ini bukan kufur yang kecil, ya, kufur akbar, ya. Bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, di antara unsur pembentuk iman adalah amalan-amalan hati. Begitu juga seseorang bisa terjatuh kepada kekufuran ketika melakukan amalan hati yang dilarang, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti tadi, ya, membenarkan perkataan dukun. Ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan keimanan tanpa ia sadari. Iya, tanpa ia sadari. Bisa jadi seseorang kufur tanpa ia sadar. Ya, bisa jadi itu. Seperti tadi yang dikatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya sekedar bersenda gurau. Tidak nyangka kalau Allah Subhanahu wa taala bakal turunkan ayat, ya, yang menjelaskan tentang kekufuran mereka. Kemudian amalul jawarih, iman itu, ya, terdiri dari amalan-amalan anggota badan. Seluruh ketaatan amalan anggota badan ini ketika dilakukan bisa menambah keimanan seseorang. Semakin sempurna keimanan, semakin banyak amal-amal soleh yang dia lakukan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya seperti amal anggota badan itu salat, contoh mudahnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah, maksud dari iman ini adalah salat. Kenapa salat disebut dengan iman? Karena tidak akan mungkin seseorang beriman tanpa salat. Enggak mungkin itu. Ini telah membantah perkataan orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah keyakinan saja, ya. Ada yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah, ya. Ma'rifah, ya, hanya pengetahuan saja. Iman itu hanya perkataan di lisan saja, ya. Bukan tidak ada pengaruhnya terhadap anggota badan, amalan lisan. Yang penting selama hatinya yakin, ya, lisannya mengakui bersyahadat, dia tetap iman. Walaupun berbuat ini dan itu yang membatalkan keimanan, tidak berpengaruh, ya. Ini perkataan-perkataan yang salah dalam masalah iman. Iblis pun juga yakin. Iblis yakin enggak ketika iblis itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin sekali. Khalaqtani min nar. Ya Allah, Engkau yang menciptakanku. Yakin kan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Dia mengakui sendiri. Khalaqtani, Engkau yang menciptakanku min nar, dari api. Apakah ketika iblis mengakui bahwasanya yang menciptakan dia Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap seorang mukmin? Tidak kan? Bahkan dia minal kafirin. Jelas sekali ayatnya. Jadi enggak cukup dengan pembenaran doang. Tidak cukup dengan keyakinan hati doang, tidak cukup. Harus ada 4 unsur tadi. Harus ada qaulul qalbi, ya, keyakinan yang menancap kuat. Kemudian amalan hati, ya, ikhlas, mahabbah, sidq, ya. Kemudian macam-macam. Ya. Kemudian amal anggota badan, ya. Itu harus ada semuanya, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat dari keimanan ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus, ya. Bertambah dan berkurang. Tidak ada seorang pun yang imannya tetap dalam satu hal. Oleh karena itu kita harus cek, ya.
lebih semangat daripada mengecek kadar gula darah, kolesterol, kemudian berat badan kita masing-masing. Lebih dari itu dicek. Lebih semangat mengecek keimanan daripada mengecek isi dompet kita. Ya, harus itu. Ya, karena apapun kondisinya, kalau keimanan kita full, meningkat, naik, bertambah, insya Allah kita dalam kebaikan, terus dalam kebaikan apapun kondisinya. Ya. Dan banyak sekali hal-hal yang menyebabkan iman kita bertambah. Saya sebutkan di sini ya, secara umum. Yang pertama adalah at-tadabbur li ayatillah al-matluwah minal kitabi was sunnah. Bertadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya, baik ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ya, ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan sangat teratur. Tidak ada satupun yang kholal, bertabrakan. Ya, kalau satu lepas dari lintasan edarnya, sudah habis itu alam semesta. Ya, menciptakan malam dan siang, ya, sehingga manusia bisa beristirahat dan bekerja, mempergantikan tadi ya malam dan siang. Ini ayat-ayat kauniyah, menciptakan tumbuhan dengan beragam warna dan rasa. Ya, siapakah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yusqa bima'in wahid, diturunkan dari air hujan yang satu, sama-sama air hujan, tapi tumbuh buah yang rasanya manis, asam, rasanya pahit, rasanya pedas. Ya, yusqa bima'in wahid, dari air yang satu. Ada yang warnanya hijau, warnanya putih, ungu, ada warnanya kuning, macam-macam. Ya, siapakah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Musawwir, yang memberikan rupa kita semuanya. Adakah di antara kita satu hari ketemu orang wajahnya mirip dengan kita, persis? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada satupun. Nggak ada orang yang wajahnya persis atau sidik jarinya sama. Tidak ada. Al-Musawwir, Allah yang memberikan rupa. Yusawwiru fil arhami kaifa yasha, memberikan rupa di dalam rahim sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada seorang pelukis misalnya, melukis itu dibolehkan, melukis makhluk yang bernyawa dibolehkan, didatangkan, ya, kemudian suruh membuat 1000 rupa, saya yakin nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bermiliar-miliar rupa manusia, tidak ada satupun yang sama. Hidungnya pun nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Tadabbur ini akan meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, ma'rifatu asma'illahil husna al-waridah fil kitabi was sunnah. Mengetahui, ya, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna di dalam kitab dan as-sunnah. Ini salah satu yang paling mendongkrak keimanan kita. Ya. Kalau kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi Al-Musawwir yang memberikan rupa, konsekuensinya begini. Ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Satu hari Rasulullah SAW melihat, ya, ada seorang ibu mencari bayi, ya. Ketika didatangkan tawanan, ya, ada salah seorang tawanan itu ibu-ibu sedang mencari bayinya, nangis ke sana kemari, lari-lari ke sana kemari. Kemudian ketemu bayinya, ya. Ketika ketemu, ya, itu dipeluk, ya. Kemudian didekap dengan seerat-eratnya, dengan penuh kasih sayang. Ketika melihat itu, kata Nabi SAW, ya, tahukah engkau wahai para sahabatku, ya, apakah seorang ibu tadi itu rela melemparkan anaknya ke dalam api? Enggak mungkin wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah lebih cinta kepada kita daripada seorang ibu itu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap kebutuhan kita daripada kita sendiri. Jalan-jalan kebaikan seringkali kita ditunjukkan oleh Allah, ya, padahal nafsu kita menginginkan lain. Allah halangi diri kita dengan kemaksiatan. Ini bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang menghalanginya itu dengan musibah, dengan sakit misalnya, dengan kecelakaan misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, penuh dengan hikmah, ya.
Boleh jadi ketika tidak ada musibah, tidak sakit, ya, tidak kecelakaan, kita akan terkena musibah yang lebih besar, ya. Terjatuh kepada kemaksiatan yang lebih besar, ya. Ini ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna. Yang ketiga, tadabbur Al-Qur'an ala wajhil umum fa innal mutadabbir la yazalu yastafidu min ulumil Qur'an wa ma'arifihi, ya. Bertadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ini juga akan menumbuhkan keimanan kita, memperlebat buah-buah keimanan kita. Tadabbur, ya. Satu ayat saja kalau kita tadabburi, ini insyaallah, ya, cukup membuat kita bertambah keimanan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yarzuqu may yasha, ya, memberikan rezeki kepada siapa saja, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita tadabburi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi. Udah, kita akan tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu yang keempat, ma'rifatu ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akan mendongkrak keimanan kita. Banyak sekali, ya, terutama hadis di Bukhari dan Muslim, ya. Kita baca saja tanpa harus baca syarah atau penjelasan para ulama, itu subhanallah, ilmu banyak sekali di Bukhari dan Muslim, ya. Kita baca aja, banyak kan terjemahnya Bukhari dan Muslim, itu ilmu di situ banyak sekali, ya, dengan beragam bidang dan cabang keilmuan, banyak sekali, subhanallah, ya, bisa meningkatkan keilmuan dan ketakwaan kita, ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, ya, wa ma'rifatu ma huwa alaihi minal akhlaq al-aliyah wal awsaf al-kamilah. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenal akhlak beliau dan sifat-sifat beliau. Beliau adalah orang yang memerintahkan kepada kita untuk berkata baik, dan beliau orang yang pertama kali mencontohkan kita berkata baik. Nabi SAW adalah orang yang memerintahkan kita untuk berwajah ceria ketika bertemu dengan sesama muslim, dan beliau orang yang pertama kali berwajah ceria ketika bertemu dengan seorang muslim. Beliau SAW adalah orang yang memerintahkan kita bersilaturahim, dan beliau orang yang paling semangat dalam menyambung silaturahim, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang mendongkrak keimanan kita, yang kelima, atafakkur fil kaun, ya, merenungkan tentang alam semesta. Ini juga akan mendongkrak keimanan kita. Kemudian al-iktsar, yang keenam, min dzikrillah kulla waqtin wa minad du'a alladzi huwa mukhul ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah dalam segala hal. Begitu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, ya, agar dosa-dosa kita diampuni, ya, agar rezeki kita lancar, ya. Nabi SAW bersabda, innal abda la yuhramu minar rizq, diharamkan dari rezeki bidzambin yusibuhu, disebabkan karena dosa yang dia lakukan, sadar atau tidak sadar, ya. Oleh karena itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal 70-100 kali. Praktekkan, ya. Perhatikan setiap hari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setiap hari minimal 70-100. Ajib, ya. Antum akan melihat perubahan yang sangat dahsyat dalam kehidupan antum. Kemudahan dalam rezeki, ya, kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam menghafal, kemudahan dalam bekerja. Praktekin, ya, setiap hari, ya, pagi atau sore, yang penting jangan lupa istighfar, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, perbanyak. Ajib sekali, subhanallah, ya, sudah banyak yang membuktikan, ya. Nah, itu hal-hal yang menambah keimanan. Kemudian yang selanjutnya, iman itu juga bisa berkurang, ya, bahkan bisa habis dalam diri kita kalau nggak kita jaga. Habis, benar-benar habis, ya. Apa hal-hal yang menyebabkan iman kita berkurang, ya? Ada beberapa hal, ya, saya sebutkan di sini 6, ya.
Yang pertama, kathratul wuqu' fil ma'asi wal istimraru ala fi'liha. Banyak terjatuh dalam dosa-dosa dan terus-menerus berbuat dosa. Ya. Suka misalnya makan riba, tidak peduli riba itu haram atau halal, ya. Enggak peduli, yang penting dapat duit banyak, ya. Hubungan yang dilarang sama Allah, yang diharamkan, baik kepada orang lain atau kepada orang tua, ya. Kemudian memperbanyak mencela orang lain, ya, menzalimi manusia baik dalam perkataan maupun harta, ya. Kemudian memakan harta dengan cara yang zalim. Begitu juga mencela agama, ya. Mata yang senantiasa berbuat dosa, ya, terus menerus baik di depan televisi, di depan internet, di jalanan. Ini pertanda bahwa iman kita lemah, ya. Harus segala didongkrak, ya. Kemudian yang kedua, khusyunatul qalb, ya, kerasnya hati, tidak terpengaruh dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Bahkan suratul malal fil ibadah, cepat bosan kalau dalam beribadah. Ini tanda lemahnya iman kita semua, ya. Zikir masak dan zikir pagi dan petang malas. Ini pertanda iman kita melemah. Baca Al-Qur'an malas, bahkan bukan sekedar malas, enggak sempat. Satu kaca pun nggak sempat. Awas, ini hati-hati, iman kita melemah. Sholat lail nggak pernah, witir pun lepas semuanya, satu rakaat pun nggak pernah. Ya apalagi ya kalau hujan, ya, malam hujan udah, ya, tidur sampai subuh, ya. Ini pertanda iman kita apa? Lemah, ya. Suratul malal, ta'lim, ya, malas sekali. Ya, padahal ini majelis ilmu yang sangat mendongkrak keimanan kita, ya. Yang ketiga, adamul itqan fil ibadah, ya, tidak profesional, ya, tidak itqan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika berzikir, ya, antara azan dan iqamah, ya, sibuk dengan HP, ya. Padahal waktu ijabah kan, ya, pending dulu nanti setelah sholat misalnya, ya. Tidak itqan, ya. Ketika misalnya bekerja pun juga tidak itqan, ya. Ini apa? Pertanda iman kita melemah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, ya, at-takasul fi ada'il ibadah, bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pertanda keimanan kita melemah. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ketika mereka, ya, menjalankan sholat, ya, orang munafik itu pada zaman Nabi SAW ikut sholat juga, tapi malas. Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang kepribadian mereka. Apa hal tersebut? Yaitu mereka malas dalam sholat, terutama sholat subuh dan sholat isya. Begitu juga sholat asar, malas sekali mereka. Jadi kalau kita malas-malasan dalam sholat, nggak pernah sholat di masjid, ya, hati-hati, iman kita lemah, ya. Sholat di masjid selalu masbuk, pasti masbuk, nggak pernah enggak, ya. Kalau sesekali ya biasa, maksudnya manusia wajar gitu, ya, sesekali tertinggal. Tapi ini masbuk terus, nggak ngerasa kalau itu apa, bahwa dirinya sedang lemah imannya, ya. Itu apa? Hati-hati, ya. Kemudian yang kelima, asyukh wal bukhl wal hirsu 'ala dunya, pelit, kikir, bakhil, dan semangat dalam mencari dunia, ya. Banyak sekali hartanya melimpah, tapi zakat pun nggak mau, ya. Zakat nggak mau, ya. Zakat pun nggak pernah, sedekah juga nggak mau, ditumpuk-tumpuk hartanya, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang, alhaqumut takatsur, kalian telah hancur dengan apa? Menumpuk-numpuk harta, ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang-liang kubur, ya. Nggak pernah sedekah, nggak pernah membantu dakwah, nggak pernah membantu kaum muslimin, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu adamul ihtimam biqadayal muslimin abadan, ya, tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin. Ini juga pertanda keimanan kita melemah, ya. Nggak peduli, ya, biarin kaum muslimin di Suriah dibantai, di Rohingya dibantai, terserah, wanita-wanita diperkosa, ya, biarin, ya.
Kita yang penting di sini bisa bekerja nyaman, dapat duit, rumah mewah, murtah begitu ya. Enggak peduli ya dengan urusan kaum muslimin. Padahal kaum muslimin antara satu dengan yang lain itu kalbunyan, seperti bangunan, saling menguatkan. Nabi SAW sampai mengibarkan begini. Syabbaka baina asabihi ya. Saling menyatukan antara jari satu dengan yang lainnya. Kuatnya. Jadi kalau kita nggak peduli, ini pertanda keimanan kita melemah. Ya, coba bayangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada seorang pezina diampuni gara-gara apa? Dia ketika itu mendapati anjing yang kehausan, kemudian turun diberikan air sampai kemudian anjing itu bisa hidup dengan layak, ya, tidak kehausan lagi. Allah ampuni. Kalau memperhatikan urusan binatang saja bisa menyebabkan seseorang masuk surga, gimana kalau mengurusi umat Islam, ya, urusan umat Islam, pasti pahalanya jauh lebih besar, ya. Tapi tadi ya banyak ya di antara kita yang tidak ada urusan ya para itu ya, biarin ya, yang penting saya bisa bekerja dengan layak ya, keluarga aman dan lain sebagainya. Padahal ya keberadaan, keamanan, kenyamanan kita ya itu didukung dengan perjuangan kaum muslimin. Jadi ini ya, keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang ya. Oleh karena itu mari ya kita jaga ya keimanan kita terus tambah ya. Kemudian jauhi hal-hal yang menyebabkan keimanan kita berkurang ya, karena keimanan itu bertambah dan kurang ya. Demikian para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang makna keimanan, hal-hal yang bisa mendongkrak dan melemahkan keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi diri kita dengan keimanan. Kemudian dijauhkan diri kita dari berbagai macam kefasikan dan kekufuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.